tarbiyatul abna atau tarbiyatul aulad fi dhawil kitabi wa sunnah. Mendidik anak-anak di dalam timbangan Alkitab, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Yang mana risalah ini ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Salam As-Sulaiman hafizahullah, dan diberikan kata pengantar oleh Al-Allamah Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan insyaallah ta'ala di dalam risalah ini kita akan membahas beberapa hal penting yang sepatutnya diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Dan di antara yang akan kita bahas adalah tentang status anak di dalam Islam. Bagaimana Islam itu memandang anak. Di antaranya anak sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, hibah karunia dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga bagaimana anak itu sebagai perhiasan, zina. Lalu bagaimana anak itu menjadi fitnah, ujian dan cobaan bagi orang tuanya. Dan juga bagaimana anak itu bisa menjadi musuh, waliyadu billah. Dan juga dapat menghalangi orang tuanya atau melalaikan orang tuanya dari menaati Allah Azza wa Jalla. Baru kemudian bagaimana status anak sebagai qurratul a'yun, penyejuk mata, atau dzurriyyatan thayyibatan, keturunan yang baik, yang mana datang di dalam Al-Quran semuanya dalam bentuk doa orang-orang saleh. Doanya Zakaria alaihissalam, doanya Ibrahim alaihissalam, atau doanya ibadur Rahman. Sehingga kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya ketika Al-Quran berbicara tentang anak yang baik, anak yang saleh, itu enggak lepas dari upaya atau ikhtiar berupa doanya orang-orang saleh. Kemudian kita juga akan membahas tentang apa manfaat memiliki anak, terutama anak yang saleh. Baru kita berbicara tentang kewajiban mendidik anak di atas ketaatan, di atas kebaikan. Dan ini adalah metode yang sangat bagus yang digunakan oleh penulis, di mana penulis menerangkan dulu tentang status anak di dalam Al-Quran. Kemudian juga bagaimana anak itu manfaatnya dan pengaruhnya bagi orang tuanya. Baru kemudian penulis menerangkan tentang kewajiban. Dan setelah itu penulis menerangkan tentang hidayah. Karena pendidikan itu sejatinya aktivitas untuk menghantarkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada anak kita. Dan kita akan diajak oleh penulis untuk mempelajari ada dua macam hidayah. Ini sebagai pondasi bagi kita di dalam mendidik anak kita, agar kita sadar kita nggak bisa mensolehkan anak kita, Allah yang bisa mensolehkannya. Tapi kita bisa berupaya dan berusaha agar kesolehan itu diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk anak kita. Nah, baru kemudian penulis menerangkan tentang langkah-langkahnya, langkah-langkah praktis di dalam mendidik anak, yaitu beliau jelaskan mulai dari pertama kali langkah tersebut, yakni yang namanya pendidikan bukan dimulai dari ketika kita sudah punya anak. Yang namanya pendidikan bukan dimulai ketika kita sudah menikah. Namun namanya pendidikan dimulai dari semenjak kita masih belum menikah, masih jomblo, yaitu memulai dengan memperbaiki diri sendiri. Lalu kemudian baru setelah itu Syekh menerangkan tentang untuk memilih pasangan yang baik, yang saleh atau salihah. Baru kemudian setelah itu menikah. Dan kita berikhtiar di dalam pernikahan itu untuk memperoleh keturunan, di antaranya dengan kita berdoa menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala ketika melakukan hubungan jima atau suami istri, agar Allah mengkaruniakan kepada kita anak yang diberkahinya, anak yang dijauhkan oleh Allah dari syaitan. Nah, baru kemudian masuk ke pembahasan berikutnya, kewajiban kita memperhatikan ibu yang sedang hamil, istri kita yang sedang hamil. Baru kemudian setelah itu istri kita melahirkan. Nah, di antara tuntunan-tuntunan yang juga perlu kita pelajari dan kita pahami, yakni ketika istri kita sudah bersalin atau melahirkan, di antaranya al-bisyarah, yaitu kita bergembira dan menyampaikan berita gembira itu kepada
orang-orang dekat kita. Kemudian juga kita diperbolehkan untuk bersujud syukur, ya. Terus kemudian baru penulis menerangkan tentang keutamaan memiliki ya anak perempuan, di mana sebagian manusia itu merasa malu, aib ketika memiliki anak perempuan. Islam datang memuliakan perempuan dan anak perempuan, ya. Karena anak perempuan anak yang istimewa, bisa menjadi sebab, kata Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah, mereka adalah sebab al-jimaini, dua huruf jim bagi orang tuanya. Pertama sebagai jannah, sebab orang tuanya masuk surga. Yang kedua sebagai junnah, ya, sebab orang tuanya terhalang dari jahannam, waliyadzubillah, ya. Lalu kemudian setelah itu Syekh menerangkan tentang apa saja yang perlu dilakukan ketika kita punya bayi, mulai dari mengazani bayi, ya, yang kita akan bahas nanti insyaallah tentang adanya ikhtilaf di dalam hal ini. Kemudian juga mentahnik anak, memberikan nama termasuk kunyah, kemudian mengakikahkan anak, kemudian mencukur rambutnya, kemudian juga haknya anak di dalam hal persusuan, artinya mereka berhak untuk mendapatkan air susu ibunya. Kemudian baru Syekh menerangkan tentang doa. Setelah itu baru ketika udah masuk anak waktunya untuk berbicara, udah belajar berbicara, ditalkin dengan kalimat-kalimat thayyibah, di antaranya kalimat tauhid. Kemudian mereka dididik untuk beradab dan berakhlak, dan dibiasakan dengan adab-adab yang baik. Karena metode di dalam agama kita adalah al-adab qabla at-talab, mengajarkan adab ya dahulu sebelum kita mengajarkan mereka untuk belajar atau menuntut ilmu. Terus kemudian juga Syekh menerangkan di bab berikutnya tentang kewajiban untuk berlemah lembut dan bercanda dengan anak, terutama di 7 tahun awal kehidupannya. Ini fase yang krusial. Bahkan ulama kita beristimbat dari hadis tentang perintah salat, muru auladakum bis salati wa hum abna'us sab'in, perintahkan anakmu untuk salat di usia 7 tahun, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin, dan pukul mereka di usia 10 tahun. Ulama-ulama kita mereka nyaris bersepakat tidak boleh berlaku buruk, berlaku keras, bahkan membentak-bentak dan menghukum pukul anak di bawah usia 7 tahun, dan juga di bawah usia 10 tahun anak belum boleh dihukum fisik, ya. Kemudian di bab berikutnya Syekh akan menerangkan tentang bagaimana kewajiban kita sebagai orang tua membangun bi'ah, lingkungan yang baik, yaitu melindungi anak kita di dalam lingkungannya. Bagaimana kita membangun rumah yang bersih dari keburukan, dan rumah yang dihidupkan dengan Al-Quran, dengan zikir dan ibadah. Menjadikan rumah kita sebagai baitul ibadah, sebagai baitul Quran, baitul ilmi, dan baitul zikri. Rumah yang diisi dengan ibadah, dengan zikir, ya, dengan salat, dengan Al-Quran, akan menjadi rumah yang menenangkan, rumah yang surgawi. Baiti jannati, rumahku surgaku. Karena rumah yang diisi dengan hal ini akan menjadi rumah yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, kebahagiaan. Dan siapa yang enggak kepingin? Ya. Baru kemudian setelah itu Syekh berbicara tentang mendidik anak di fase berikutnya, usia 7 sampai 14 tahun. Karena yang kita bicarakan ini dari usia 0 sampai 7 tahun. Baru kemudian di fase kedua, 7 sampai 14 tahun, maka ini fase anak sudah lebih intens lagi untuk dididik, untuk diajarkan tentang terutama perkara agamanya. Ya. Kalau di fase pertama, fase kita membangun pondasi, kita mengajarkan anak-anak kita agar mereka memiliki akidah yang kuat, tauhid yang benar, maka di 7 tahun kedua kita sudah menghasung mereka untuk beribadah dengan ibadah-ibadah ya jasmaniyah, seperti sholat. Dan di usia ini Nabi memerintahkan mereka untuk sholat, sehingga kita wajib mengajarkan mereka tentang sholat. Kemudian juga kita mengajarkan anak Al-Quran, baca tulis Al-Quran, ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, Syekh menerangkan mengajarkan anak untuk membaca tulis Al-Quran itu di usia 7 tahun lebih. Di bawah 7 tahun bukan artinya anak tidak diajarkan Al-Quran, mereka diajarkan Al-Quran.
tapi dengan cara tasmi' wa talqin. Ya, dengan cara diperdengarkan dan didiktekan tentang bacaan Al-Quran. Kuncinya adalah menumbuhkan mahabbah, cinta anak kepada Al-Quran. Jadi anak bukan ya dipaksakan untuk menghafal Al-Quran. Karena ada sebagian orang tua nganggap nih, mumpung golden age ya, usia emas untuk menghafal, akhirnya anak itu digegas dan digas. Akhirnya seakan-akan mereka dirampas haknya untuk bermain, kemudian mereka disibukkan dengan Al-Quran. Bukan artinya menyibukkan dengan Al-Quran jelek, bukan. Tapi ketika kita mempergunakan cara yang tidak hikmah, yang tidak bijak, kita tahu ya jamaah, Al-Quran itu bisa menjadi dua hal bagi kita, yang akan memuliakan kita atau yang akan menghinakan kita. Al-Quran itu bisa menjadi hujjatul lana au alaina, hujjah yang akan menyokong atau mensupport kita, atau malah menjadi hujjah yang akan memusuhi kita. Itu Al-Quran. Dan kita tahu Al-Quranul Karim, manakala manusia mau untuk mempelajarinya, menelaahnya, mentadaburinya, ya, Al-Quranul Karim, maka siapa saja yang mempelajari dan mentadaburi Al-Quran, dia akan mendapatkan hidayah, dia akan mendapatkan ketenangan, dia akan mendapatkan kedamaian. Tapi ternyata ada anak-anak yang mereka digegas dan dipaksa dari semenjak kecil dengan Al-Quran, sehingga mereka merasa tidak menyenangkan dengan Al-Quran. Yang terjadi adalah apa? Mereka menganggap Al-Quran sebagai beban. Dan ketika mereka mempelajari Al-Quran dan mereka udah diberikan target-target yang tidak semestinya diberikan, dengan sekedar kuantitas, banyak-banyakan hafalan, apa yang terjadi? Anak-anak tersebut, mereka menjadikan Al-Quran sebagai beban. Gak sedikit dari para orang tua mengeluhkan, anak saya ketika mau ujian stres, anak saya menangis dan lain sebagainya. Kenapa? Mempelajari Al-Quran. Bagaimana bisa mempelajari Al-Quran malah menyebabkan seseorang menjadi sedih, menjadi stres, atau yang semisalnya? Seharusnya menjadikan bahagia. Ini terjadi kenapa? Karena pondasi yang keliru. Nah, oleh karenanya apabila kita perhatikan nih, bagaimana para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain ketika berbicara tentang Al-Quran, ya, seperti misalnya riwayat dari Jundub bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, kunna ghilmanan hazawiratan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami ketika itu kanak-kanak hazawirah, usia di atas 10 tahun. Dan kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menceritakan apa? Ya. Beliau menerangkan bahwasanya, ya, ketika beliau di usia hazawirah ini, ya, beliau menjelaskan bahwa, ya, nata'allamul iman qabla an nata'allamal Quran. Ya, kami mempelajari masalah keimanan dulu, akidah dulu, sebelum kami mempelajari Al-Quran. Thumma ta'allamna Al-Quran fazdadna bihi imanan. Baru kemudian setelah itu kami mempelajari Al-Quran dan semakin bertambahlah keimanan kami. Karena kalau kita pelajari metodenya para salaf, metodenya para sahabat, ketika berbicara tentang Al-Quran, itu adalah al-iman qabla Al-Quran. Iman dulu sebelum Al-Quran. Karena tujuan kita mengajarkan anak-anak kita tentang Al-Quran, agar anak-anak kita itu mereka mencintai Al-Quran. Ya, mereka senang dengan Al-Quran. Bukan sekedar bisa membaca, bukan sekedar mereka bisa melantunkan Al-Quran. Tidak. Ya. Karena kalau sekedar hanya melantunkan Al-Quran, menghafal Al-Quran, Allah berikan kemampuan ini kepada siapa saja, hatta orang kafir. Ya, ada orang kafir yang bisa menghafalkan Al-Quran. Karena tujuan kita mendidik mereka tentang Al-Quran bukan mereka sekedar menghafal Al-Quran. Bahkan ya jamaah, kalau kita perhatikan di dalam sejarah kaum muslimin, ya, sekte yang paling sesat di dalam Islam, sekte apa itu? Khawarij. Ya, Khawarij. Nabi SAW itu manusia yang paling menjaga lisannya. Nabi itu
sosok manusia yang nyaris tidak pernah berkata-kata yang gak baik. Tapi coba perhatikan, ketika Nabi memperingatkan tentang Khawarij, Nabi gak segan-segan melabeli mereka sebagai kilabun nar, anjing-anjing neraka. Saking betapa sesatnya Khawarij. Tapi Nabi ketika mewanti-wanti tentang sekte ini kepada sahabatnya, Nabi jelaskan bahwasanya sahabat-sahabat Nabi ketika akan bertemu dengan mereka, mereka akan menganggap enteng ibadah mereka di hadapan orang-orang Khawarij. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang menampakkan ibadah, ya, tanpa atharus sujud. Dan yaqra'unal Quran, mereka membaca Al-Quran, tapi tidak sampai di kerongkongan mereka. Dan di dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi SAW pernah bersabda, inna aktsara munafiqi min ummati qurra'uha. Sesungguhnya kebanyakan orang-orang munafik dari umatku adalah para pembaca Al-Quran, termasuk para penghafal Al-Quran. Dan juga di dalam riwayat yang lain disebutkan, nanti di akhir zaman Al-Quran itu akan dijadikan mazamir. Mazamir itu mizmar, nyanyian-nyanyian, di mana kebanyakan kaum muslimin mereka hanya terpukau dengan keindahan-keindahan lantunan Al-Quran, tapi lalai dengan isinya, lupa dengan maknanya. Dan Allah menurunkan Al-Quran bukan hanya untuk seperti ini. Memang kita dianjurkan untuk melantunkan Al-Quran dengan bacaan yang indah, tapi menunaikan hak-hak hurufnya. Tapi tidak sekedar hanya itu, karena Allah menurunkan Al-Quran sebagai bimbingan bagi kita, agar kita berakidah dengan akidah yang sesuai dengan Al-Quran, agar kita bermanhaj dengan metode atau manhaj yang sesuai dengan Al-Quran, agar Al-Quran menjadi way of life kita. Dan makanya kita tanamkan Al-Quran ke dalam diri anak-anak kita, terutama di 7 tahun kehidupannya, agar mereka mencintai Al-Quran. Adapun mengajarkan mereka baca tulis Al-Quran, ya, itu sebagaimana usia perkembangan anak, itu memang idealnya di usia 7 tahun. Tapi bukan artinya anak nggak diajarin, bukan, jangan disalahpahami. Mereka perlu diajari, tapi pondasinya. Karena mengajarkan anak baca tulis itu bukan sekedar mereka itu bisa mengkombinasi huruf. Kalau cuma sekedar mengkombinasi huruf, bisa anak usia 4 tahun bahkan 3 tahun diajarkan huruf, diajarkan kombinasi, mereka bisa baca. Tapi cuma sekedar membaca tidak diiringi faham. Padahal tujuan kita membaca supaya kita memahami apa yang dibaca. Ya, itulah kemampuan literasi yang saat ini sedang krisis, ya, khususnya bagi anak-anak Indonesia, bahkan orang-orang dewasanya. Banyak yang bisa baca, tapi banyak yang nggak ngerti dengan apa yang dibaca, ya. Nah, sehingga ketika Allah berikan kita kemampuan untuk bisa membaca dan menulis, tujuannya adalah untuk bisa memahami apa yang dibaca dan dituliskan. Lalu kemudian yang ketiga, dari fase 7 tahun sampai 14 tahun, Syekh menjelaskan tentang pentingnya untuk mendidik anak agar mereka menaati Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mendidik mereka untuk mencintai ulama dan ulil amri. Baru kemudian poin kelima, memilihkan sekolah bagi mereka. Kemudian poin yang keenam, menyeleksi kawan dekatnya. Ya. Nah, ini diantara poin-poin yang akan kita pelajari dari risalah ini, Tarbiyatul Aulad ya fi Dha'il Kitabi was Sunnah. Nah, jamaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di pertemuan yang perdana ini, yang pertama ini. Ya. Kita coba untuk menelaah dulu sedikit tentang judul daripada risalah ini. Tarbiyatul Aulad fi Dha'il Kitabi was Sunnah. Ketika kita bicara tentang tarbiyah, pendidikan, ya, tarbiyah ini ya adalah bahasa Arab tentunya. Seringkali kita artikan dengan pendidikan, tapi sebenarnya tidak seringkas dan tidak sesimpel itu. Karena kata tarbiyah ini apabila kita lihat dari akar katanya di dalam bahasa Arab, ya, itu
ulama berbeda pendapat. Tapi perbedaan pendapat ini tidak tadad, tidak kontradiksi, tapi saling menguatkan. Yang pertama, ada di antara ulama itu yang menerangkan kata tarbiyah itu berasal dari kata roba yarbu. Dari kata roba yarbu, ya. Ini sama dengan akar kata dari kata riba. Artinya adalah nama yanmu, berkembang. Berarti di dalam tarbiyah, pendidikan, itu ada sesuatu yang berkembang atau perlu dikembangkan. Ini makna pertama. Kemudian makna yang kedua, yaitu dari kata robiya yarba. Artinya adalah nasya'a wa tara'ra'a. Nasya'a wa tara'ra'a artinya bertumbuh. Berarti di dalam tarbiyah itu ada aktivitas menumbuhkan. Kemudian makna yang ketiga dari akar kata rabba yarubbu. Sama dengan kata rabb. Ya, di antara maknanya adalah aslaha. Aslaha itu artinya membenarkan, mengoreksi, menjadikan saleh, menjadikan baik. Atau sasa, dari kata siasa, artinya ada upaya untuk mengatur, ya. Atau yang ketiga riayah, artinya mengasuh. Atau hama, ya, himayah, melindungi, menjaga, dan seterusnya. Jadi dari sini ya jamaah, ya, kita bisa melihat ternyata akar kata dari tarbiyah dengan berbagai macam dari derivatnya itu menunjukkan tentang kesempurnaan dari makna kata ini. Oleh karenanya Syekh Abdurrahman Albani rahimahullahu taala di dalam Al-Madkhal fi Tarbiyah, di dalam pengantar ilmu pendidikan, yang mana buku beliau dijadikan sebagai muqarrar, ya, pedoman bagi mahasiswa-mahasiswa yang belajar tentang pendidikan. Beliau menerangkan ada 4 unsur di dalam tarbiyah. 4 unsur di dalam tarbiyah. Yang pertama, di dalam tarbiyah itu ada yang namanya aktivitas, ya, tanmiyatu. Tanmiyah artinya menumbuhkan. Apa yang ditumbuhkan? Fitrah. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menanamkan, membekali setiap manusia, setiap hamba dengan fitrah. Kalau orang-orang bule sekarang, orang kafir, ya, atau sebagian peneliti modern, ketika mereka melakukan penelitian terhadap manusia, mereka punya konsep teori yang macam-macam. Ya, kenapa? Karena mereka mempergunakan logika mereka, rasio mereka. Dan logika manusia itu terbatas. Sehingga banyak teori yang berangkat dari mereka. Kalau kita belajar, ya, ilmu pedagogi, itu teori-teori tentang perkembangan anak itu banyak sekali. Ada di antara mereka berpendapat bahwasanya manusia itu ketika dilahirkan, mereka, ya, terbentuk dan mereka tergantung dengan genetik orang tuanya. Jadi faktor hereditas, keturunan. Dengan kata lain, kalau orang tuanya baik, anaknya baik. Orang tuanya jahat, anaknya jahat. Ya. Jadi dianggap anak itu miniatur dari orang tuanya. Jadi benar-benar pure dipengaruhi oleh genetik. Ini pendapat yang tidak benar. Ya. Kemudian muncul berikutnya lagi, ada seorang bernama John Locke dari Inggris. Dia nggak setuju nih sama teori ini. Kemudian dia melakukan penelitian sampai akhirnya dia mengambil kesimpulan manusia itu lahir dalam keadaan kosong, tidak membawa sesuatu apapun seperti kertas putih. Makanya teorinya disebut dengan teori apa? Tabula rasa. Tabula rasa itu artinya kertas putih. Orang tua yang mencoret-coretnya, yang mengisi dari kertas putih tersebut. Nah, teori John Locke ini tidak mutlak salah, tidak mutlak benar, ada rincian.
Kalau dimutlakkan manusia tidak membawa sesuatu apapun, kita ingkari, enggak benar. Tapi kalau manusia tidak membawa pengetahuan atau ilmu, benar, sesuai dengan An-Nahl ayat 78 ya. Ya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu-ibu kalian dalam keadaan tidak punya pengetahuan sedikit pun. Enggak ada ilmunya. Itu baru benar. Belum lagi teori-teori dari orang-orang yang berasal dari negara-negara Balkan, Soviet, Eropa Timur atau Jerman. Itu malah aneh. Mereka menganggap bahwasanya manusia itu ketika dilahirkan membawa sifat-sifat hewani, sifat-sifat kebinatangan yang harus didisiplinkan. Makanya dari kecil mereka sudah didisiplinkan dengan cara-cara militer. Ya. Banyak sekali konsep-konsep mereka dengan berbagai macam bentuknya. Dan baru-baru ini mereka melakukan penelitian lebih intens, ya. Dan di dalam penelitian tersebut mereka dapati bahwasanya anak manusia itu ternyata sudah membawa konten kebaikan. Itu yang disebut dengan innate goodness. Jadi mereka sudah membawa konten-konten kebaikan secara bawaan. Berarti anak manusia ini secara asal itu sudah membawa kebaikan. Itu konsep mereka, ya, diantaranya setelah mereka melakukan penelitian. Mereka melakukan penelitian berulang-ulang, banyak. Nah itu diantara penelitian mereka yang menarik ya, adalah mereka berusaha melihat ini sejauh mana pengaruh orang dewasa terhadap mereka. Jadi mereka bikin anak-anak itu dikelompokkan, kelompok A, kelompok B, kelompok C. Kelompok A mereka dikumpulkan, kemudian diperlihatkan di dalam sebuah layar atau kaca. Di situ ada boneka, kemudian ada orang dewasa. Orang dewasanya ini memukul boneka tadi, dihantam, prah. Kemudian anak golongan kedua, ya, kelompok kedua, itu ditunjukkan boneka orang tuanya itu memeluk boneka tadi. Dan yang ketiga, orang tua abai, cuek dengan boneka tadi. Kemudian dilihat apa yang dilakukan oleh anak-anak ini. Ternyata di kelompok yang pertama, anak-anak yang diperlihatkan orang dewasa yang berbuat buruk terhadap boneka, sebagiannya meniru. Tapi ternyata enggak semuanya. Tidak semuanya mencontoh. Ada anak-anak yang mendorong boneka tapi tidak dengan cara yang kasar. Nah, sementara yang kedua, ketika orang tua menunjukkan kasih sayang kepada boneka, hampir semua anak itu melakukan hal yang sama. Bonekanya disayang-sayang. Kemudian yang ketiga, itu ada anak-anak yang cuek, ada anak-anak yang berinteraksi tapi dengan cara baik dengan boneka, dan tidak ada yang berbuat kasar atau keras terhadap boneka. Dan ini terus diulang-ulang dengan berbagai macam variabel. Akhirnya mereka sampai kepada kesimpulan bahwasanya anak-anak itu berbuat keburukan itu karena faktor eksternal, lingkungan, mencontoh orang tua atau lingkungannya. Dan kemudian ketika dilihat ternyata anak-anak yang belum dijejali dengan suatu apapun, ternyata ada kecenderungan mereka berbuat baik. Makanya anak-anak kita kalau lihat hewan nih, misalnya lihat semut, itu senang. Tapi ketika umiknya kaget, wah ada semut, diinjak semutnya, dibunuh semutnya, dia kaget juga nih, semut kok dibunuh. Akhirnya berikutnya dia ketemu semut, dia injak, dia bunuh. Ya. Kenapa? Karena dia mencontoh, dia meniru orang tuanya. Karena metode belajar manusia, ya, yang paling primitif itu adalah dengan cara taklid, mencontoh dan meniru. Baik, jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mereka sampai kepada kesimpulan bahwasanya manusia itu udah membawa konten kebaikan. Mereka sebut dengan innate goodness. Innate goodness nih nyampe lah kepada sebagian praktisi parenting di tanah air, orang-orang muslim. Kemudian mereka terima. Dan kemudian ada di antara mereka alhamdulillah ngaji. Nah ketika ngaji mereka kaget, ternyata Nabi 14 abad yang lalu
udah menerangkan tentang namanya fitrah. Ya. Sehingga akhirnya muncullah komunitas-komunitas ya yang membawa nama fitrah. Ya jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mau mengembalikan semua permasalahan kita termasuk di dalam mendidik anak, kita mau ya belajar karena kaidah kita al-ilmu qabla al-qauli wal amal, berilmu dulu sebelum kita ngomong, sebelum kita berbuat. Maka niscaya kita akan tahu metode Rasulullah itu metode dari Allah, itu metode yang paling baik, metode yang paling benar, metode yang paling sesuai dengan manusia, karena sesuai dengan fitrah manusia. 14 abad yang lalu Nabi sudah menerangkan tentang hal ini. Karena fitrah itu secara bahasa maknanya adalah at-tabi'atus salimah, tabiat yang bersih, yang selamat anil uyub wan nuqsan, dari kekurangan-kekurangan, dari aib, dari celak. Makanya para ulama kita nyaris bersepakat hukum asal manusia berada di atas sesuatu yang bersih, berada di atas sesuatu yang selamat. Adapun keburukan yang dapat menghantarkan kepada kecelakaan itu berasal dari luar. Dan faktor yang menyebabkan anak itu menjauh dari kebenaran, rusak fitrahnya, itu karena orang tua. Nabi udah mewanti-wanti, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir berada di atas fitrah. Ya. Fa abawahu, tapi kedua ibu bapaknya, ini kata Nabi, bukan cuma salah satunya, bukan cuma bapak, bukan cuma ibu, tapi kedua ibu bapak, kedua orang tuanya, yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nah, jadi jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa setiap anak-anak kita, hatta anaknya orang kafir, mereka ketika lahir di muka bumi ini, mereka sudah membawa kebaikan. Dan kebaikan yang paling mendasar itu adalah Islam, tauhid. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan surat Ar-Rum ayat ke-30, fitratallahi allati fatarana 'alaiha. Demikianlah fitrah Allah yang Allah menciptakan makhluknya berada di atasnya. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau mengatakan annahu ta'ala fatara khalqahu ala tauhidihi wa ala ma'rifatihi wa ala annahu la ilaha ghairuhu. Allah sudah menciptakan makhluknya berada di atas tauhid, mengenal Allah dan meyakini tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Dengan kata lain ya jemaah, semua anak manusia sudah meyakini hal ini. Mereka mentauhidkan Allah, mereka mengenal Allah, dan mereka meyakini tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Ini sudah menjadi bekal yang Allah tanamkan ke dalam setiap manusia. Lalu kenapa kok ada yang rusak, ada yang kafir, ada yang menentang, ada yang durhaka? Nabi udah jelaskan, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Semua anak lahir berada di atas fitrah. Kata Imam Nawawi rahimahullah di dalam syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan anna kulla mauludin mutahayyi'an lil Islam. Setiap anak yang dilahirkan mereka sudah condong kepada Islam. Jadi semua anak itu dilahirkan berada di atas Islam. Karenanya nggak ada Islam turunan. Nggak benar orang yang mengatakan aku Islam karena Islam keturunan. Nggak benar. Kita semua sudah dilahirkan berada di atas Islam. Karenanya para ulama ahlu sunnah bersepakat, apabila anak kecil sebelum balik meninggal dunia, yadkhuluna al-jannata, mereka akan masuk surga. Ulama hanya berbeda pendapat tentang anaknya orang kafir. Jumhur ulama tetap berpendapat mereka di dunia dihukumi kafir, tapi di akhirat karena mereka masih berada di atas fitrah, mereka masuk ke dalam surga. Dan sebagian lagi berpendapat seperti pendapatnya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yumtahanuna fi yaumil qiyamah, mereka diuji lagi oleh Allah di hari kiamat.
Siapa yang lulus ujian Allah, Allah masukkan surga. Siapa yang enggak lulus ujian Allah, maka Allah akan kumpulkan dia bersama dengan orang tuanya. Jadi dari sini jamaah, ini konsep nih mendasar. Dari sini kita harus meyakini anak-anak kita itu dilahirkan udah dalam keadaan baik. Udah dalam keadaan membawa tauhid, udah dalam keadaan membawa Islam. Berarti tugas kita, sebagaimana yang saya sebutkan ini, unsur tarbiyah, kata Syekh Abdurrahman Albani, tugas kita adalah menumbuhkannya. Menumbuhkan fitrah anak. Dan fitrah ini tidak akan bisa tumbuh kalau nggak kita airi dan nggak kita pupuk. Air dan pupuknya itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Itulah yang akan menjadikan ya fitrah ini tumbuh dengan baik. Unsur yang kedua adalah tansyiah, mengembangkan. Berarti di dalam tarbiyah itu ada upaya kita mengembangkan sesuatu. Apa yang dikembangkan? Allah udah memberikan kepada anak kita al-istidad, potensi, al-mawahib, bakat. Dan bakat anak-anak kita itu unik. Unik. Gak sama satu dengan yang lainnya. Potensi dan bakat ini menjadikan masing-masing anak itu unik dan mereka memiliki peran sendiri-sendiri. Peran masing-masing. Jadi gak bisa anak itu kita paksakan agar mereka mengikuti profesi dan peran orang tuanya. Gak bisa. Berarti kita sebagai orang tua harus menggali apa bakat anak kita, kemudian kita arahkan sesuai dengan bakatnya. Bisa jadi nih ada di antara antum punya anak. Misalnya antum punya anak kembar. Antum ikutkan belajar ngaji Al-Quran. Anak yang satu cuman mendengarkan gurunya mentalkin satu ayat, dua ayat langsung hafal. Ini berarti Allah berikan dia karunia kemampuan menghafal yang baik. Sementara yang satu diulang-ulang lama gak hafal-hafal. Tapi ternyata kalau bicara tentang masalah hitung-hitungan, logik, matematik, cepat dia. Berarti dia punya bakat di dalam bidang logika, matematika. Dan tiap anak itu beda-beda. Oleh karenanya ya jamaah, kita gak bisa menjadikan semua anak kita itu semuanya menjadi ahli ilmu, menjadi ulama, atau semuanya menjadi ahli matematika, atau pedagang, atau dokter, atau insinyur. Nggak bisa. Harus kita sesuaikan dengan apa yang Allah karuniakan kepada mereka. Kenapa? Karena masing-masing sudah Allah ciptakan sesuai dengan perannya, ya, sesuai dengan potensinya. Tugas kita adalah menggali, mencari tahu kelebihan, mencari tahu potensi, mencari tahu bakat, kemudian baru kita kembangkan. Maka insya Allah anak kita akan bisa bertumbuh dengan baik. Dia akan bisa menjalankan perannya di bumi ini dengan baik sebagai khalifatu fil ard, pemakmur bumi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini kita belajar berarti anak itu unik. Dan anak itu tidak kita didik dengan cara di-compare, dibanding-bandingkan. Lihat tuh, abang kamu itu pinter. Kamu kenapa gitu, kok nggak bisa-bisa? Padahal kenapa? Karena ya, ini ada suatu hal yang menarik ya. Ini ucapan pemimpin Gontor dahulu ya. Di mana beliau pernah mengatakan bahwasanya tidak ada anak yang bodoh. Nggak ada anak yang bodoh. Yang ada adalah orang tua yang mohon maaf bodoh, yang nggak tahu bagaimana cara mengajari anaknya. Karena tiap anak itu Allah udah berikan keunikan, kecerdasan masing-masing dan bakat masing-masing. Tinggal bagaimana kita sebagai orang tua berupaya untuk melakukan pendekatan yang sesuai. Ya. Nah, jadi tugas atau unsur tarbiyah kedua adalah mengembangkan potensi dan bakat. Kalau misalnya ada di antara antum bertanya, apa bedanya antara bakat dengan skill, ya, dengan keterampilan? Bedanya ya jamaah,
Kalau antum lihat, anak antum melakukan sesuatu yang dia lakukan itu effortless. Effortless itu artinya nggak ngoyo. Dia melakukan biasa-biasa aja, tapi ternyata hasilnya lebih daripada yang lainnya. Dan dia lakukan itu dengan biasa-biasa aja. Berarti dia ini menunjukkan bakat di dalam hal tersebut. Ya. Tapi di sisi lain, Allah udah berikan kepada masing-masing manusia itu kemampuan, potensi tadi. Dan potensi manusia itu berbeda-beda. Selama itu dilatih, maka dia akan bisa menguasai. Contoh nih misalnya. Contoh yang tadi. Anak Anda kembar, yang pertama itu ternyata menghafal Al-Qur'annya cepat. Karena kemampuan menghafalnya luar biasa, Masya Allah. Anak yang kedua lama. Bukan artinya dia nggak bisa, dia bisa. Tapi ternyata butuh waktu. Butuh pengulangan lebih banyak. Butuh dilatih. Kelak dengan terus dia dilatih dan dimotivasi, bisa jadi dia lebih banyak hafalannya daripada yang anak pertama. Apabila anak pertama dibiarkan begitu saja. Ya, karena apa? Karena skill, keterampilan itu diperoleh dengan cara dilatih. Kemudian unsur yang ketiga dari tarbiyah yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Albani adalah setelah yang pertama tadi kita menumbuhkan fitrah, yang kedua tadi kita mengembangkan bakat dan potensi, yang ketiga kita mengarahkan semua potensi dan bakat ini ke arah kebaikan. Kenapa? Karena ternyata manusia ketika diberikan potensi dan bakat, mereka bisa terarahkan kepada keburukan. Ada bakat-bakat manusia apabila tidak diarahkan kepada kebaikan, maka akan mengarah kepada keburukan. Seorang ahli dalam cepat menghitungnya misalnya, sehingga dia menjadi apa namanya? Programmer misalnya. Ya. Kalau dia nggak diarahkan kepada kebaikan, dia bisa menjadi hacker yang buruk, yang jelek, melakukan kejahatan misalnya. Makanya perlu diarahkan kepada kebaikan. Tugas orang tua adalah taujih, mengarahkan anaknya kepada kebaikan. Kemudian yang terakhir dari unsur yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Albani adalah kesemua ini dilakukan secara tadarrujan, tadrij, step by step, langkah demi langkah, tidak instan, tidak mendadak. Karena ini mendidik tidak mendadak, ya. Mendidik itu berproses, langkah demi langkah, step by step. Sebagaimana kata Al-Imam Al-Baydhawi rahimahullah ketika menerangkan tentang makna tarbiyah, maknanya adalah tablighu syai' ila kamalihi syai'an fa syai'an. Menghantarkan sesuatu sampai ke tingkat optimalnya sedikit demi sedikit. Demikian pula Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, salah seorang ulama ahli bahasa, ketika menerangkan tentang tarbiyah, beliau mengatakan bahwasanya tarbiyah adalah insya'u syai' halan fahalan ila haddit tamam. Menghantarkan sesuatu perilaku demi perilaku, langkah demi langkah ila haddit tamam, sampai ke tingkat tamam, optimalnya. Berarti ya jamaah, manusia itu berproses, berfase menuju ke tingkat optimal. Qalilan, sedikit demi sedikit. Tugas kita adalah mengikuti proses langkah-langkah tersebut. Dan itu harus diiringi dengan ilmu. Karena apabila tidak, kita bisa jatuh kepada kezaliman. Nah, inilah tarbiyah. Dan ini yang akan kita pelajari, tarbiyatul aulad. Al-aulad jamak dari walad, artinya anak. Yang kita bicarakan di sini walad berarti adalah anak yang dikandung. Maksudnya anak kandung, bukan anak angkat, bukan anak asuh, tapi anak kandung kita. Ya. Kenapa? Karena anak kandung itulah yang menjadi kewajiban bagi orang tuanya masing-masing untuk menjaga, memelihara dan mendidiknya. Anda tidak diberikan kewajiban mendidik anak orang lain, tapi Anda diberikan kewajiban untuk mendidik anak Anda sendiri. Anak yang Allah berikan kepada Anda
itu berarti titipan Allah kepada Anda, dan ketika Anda dititipkan anak, Allah udah berikan Anda kemampuan untuk bisa mendidik anak Anda dengan sebaik-baiknya. Gak mungkin Allah kasih Anda anak, Anda tidak diberikan kemampuan oleh Allah, sehingga tidak layak orang tua mengatakan, aku gak sanggup, gak mampu aku mendidik anakku. Ya, padahal Allah udah berikan kemampuan tersebut. Karena kaidahnya adalah apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melebihi daripada kapasitasnya. Jadi berapapun jumlah anak Anda, mau laki-laki atau perempuan, satu atau banyak, maka itu semua sudah sesuai dengan ketentuan Allah, ilmu Allah, keadilan Allah, dan Allah sudah bekali Anda untuk bisa melaksanakan tanggung jawab tersebut. Karenanya apabila Anda tidak melaksanakan tanggung jawab tersebut, berarti Anda jatuh kepada perbuatan khianat. Maka Anda telah menjadi orang tua yang berkhianat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mendidik anak, terutama anak kandung kita, sesuatu yang kita sebenarnya memiliki kemampuan. Karenanya kita perlu untuk menyiapkan kemampuan tersebut. Di antaranya dengan ilmu, dan di antaranya apa yang kita pelajari ini, yaitu fi dhawil kitabi was sunnah. Kita mendidik anak kita dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah. Karena masdar, referensi utama kita agar kita bisa sukses melakukan apapun di dunia dan di akhirat, dan kita bisa selamat, hanya dua: Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kita sampai jam berapa? Jam 6 ya? Nah, baik, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi inilah risalah yang insya Allah akan kita baca, akan kita bahas. Nanti insya Allah yang ingin punya terjemahannya, udah ada PDF-nya, udah kami share ke panitia. Nanti bisa menghubungi Akhuna Afi ya, untuk mendapatkan PDF-nya. Ya baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Berikutnya apa ini? Tanya jawab. Nah, baik, jadi nanti berikutnya kita buka sedikit sesi tanya jawab. Saya yang bertanya, antum yang menjawab. Ya. Benar ya? Nah, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak ini juga akhirnya sesuatu yang istimewa. Ada seorang anak yang brengsek atau itu. Di sisi lain ada seorang anak dari anak-anak pemuda langsung orang brengsek, tapi betul seseorang yang alim. Saya ingat betul ketika Rahmat Tunggal Maaf saat itu masih ada seorang wanita yang menjadi juara doa di tingkat kecamatan, dan bahkan ketika waktu itu mungkin di tingkat kota. Ini adalah suatu hal yang bagi saya yang sering saya hadapi, bahwa banyak anak-anak kiai ataupun ustaz atau ulama yang pada hasil akhirnya justru tidak sesuai dengan apa yang ada pada cerminan orang tua. Ini kalau untuk ustaz, bagaimana dua misteri? Nah, barakallahu fiik ya. Baik, jamaah sekalian, ini ada pertanyaan yang bagus ya. Bagaimana dengan ada kiai atau ustadz, ulama, tapi ternyata anaknya nggak benar. Di sisi lain ada orang-orang yang nggak benar, tapi ternyata anaknya baik. Ya. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi yang telah saya singgung, nanti di dalam bahasan ini, penulis itu akan menyebutkan tentang satu kaidah penting, yaitu al-hidayah. Beliau menerangkan ada dua macam hidayah. Pertama, hidayah itu taufik,
itu adalah Allah yang hanya bisa memberikannya. Kemudian yang kedua adalah hidayatu al-bayan wal irsyad. Hidayah memberikan penjelasan dan bimbingan. Itu dimiliki oleh kita manusia. Kita bisa menjelaskan, kita bisa menerangkan, tapi kita nggak bisa menjadikan orang yang kita jelaskan dan orang yang kita terangkan menerima penjelasan dan keterangan kita. Yang bisa menjadikan dia nerima Allah Subhanahu wa taala. Itu semua di tangan Allah Azza wa Jalla. Allah yang maha adil, Allah yang maha tahu tentang hamba-hambanya. Karenanya kita belajar bahwasanya ya, manusia itu dia akan mengemban tanggung jawab tentang amalnya masing-masing. Meskipun di dalam kehidupannya akan ada pengaruh dari orang tuanya, pengaruh dari sahabatnya, pergaulannya dan seterusnya. Akan banyak pengaruhnya. Kita lihat bagaimana Nabi Nuh alaihissalam. Coba apa kurangnya Nabi Nuh alaihissalam? Nabi, Rasul pertama, dakwah 950 tahun siang dan malam. Tapi ternyata umatnya, kaumnya banyak menentang. Bahkan istri dan salah satu anaknya kafir, tidak menerima dakwah beliau. Padahal beliau adalah orang yang saleh. Ya, beliau adalah orang yang saleh. Allah punya kehendak lain. Allah ingin memberikan pelajaran, ya, bahwasanya sebetapapun seorang ayah itu saleh, dia tidak bisa memberikan hidayah kepada anaknya. Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah alaihi wassalam, beliau punya paman-paman, ada yang muslim, Hamzah, Al-Abbas, muslim. Kemudian ada yang kafir ada yang menentang. Abu Lahab menentang Rasulullah, maka dia celaka dan binasa. Ada yang kafir tapi tidak menentang Rasulullah, Abu Talib, paman yang dicintai oleh Rasulullah. Karena Abu Talib itu diantara pembela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal beliau kafir. Makanya ketika Abu Talib menjelang akhir hayatnya, Nabi datang, Nabi dekati pamannya, ya ammi qul la ilaha illallah uhaju laka bihi indallah. Wahai paman, ucapkan kalimat la ilaha illallah, aku akan berhujjah di sisi Allah dengan kalimat tersebut. Disebutkan di dalam sirah nabawiyah, fa'aba Abu Talib. Abu Talib enggan, enggak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dia mati di atas agama musyrik, kesyirikan. Sedih enggak Rasulullah? Sedih. Kenapa? Karena ya, beliau tahu pamannya ini akan masuk neraka. Dan beliau sedih. Allah punya kehendak lain. Makanya Allah ingatkan Nabi kita, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Ini Nabi kita ini. Allah katakan engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Kita belajar dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Khalilullah. Allah berikan gelar sang Khalil, kekasih Allah, bapaknya para nabi, Abul Anbiya, manusia yang istimewa. Bahkan ketika bersolawat, Nabi tidak melupakan untuk menyebut nama beliau sebagai salawat Ibrahimiyah, salawat paling afdal. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, seorang yang istimewa. Tapi coba perhatikan bagaimana ayahnya Azar, dedengkot kemusyrikan, mengajarkan kepada kita tidak otomatis seorang ayah, orang tua yang kafir, bahkan durhaka dan menentang Allah, otomatis anaknya menjadi durhaka dan kafir. Ada hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita belajar ya jamaah, bahwasannya sebetapapun kita berupaya untuk menjadikan anak kita anak yang soleh, tetap semuanya berada di tangan Allah. Karenanya di antara hikmah kenapa Allah ketika berbicara tentang anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, keturunan yang baik,
itu dalam format doa. Doanya ibadur rahman, doanya para nabi dan para rasul, ya, berangkat dari lisannya Nabi, dari lisannya Zakaria alaihissalam, lisannya Ibrahim alaihissalam, yang memohon kepada Allah agar Allah karuniakan anak yang saleh. Karena kesolehan anak itu berasal dari Allah, bukan dari kita. Karenanya apabila kita udah berusaha menjadi orang tua yang baik, kita udah mensolehkan diri kita, kita sudah berupaya mendidik anak kita dengan sebaik-baiknya, tapi ternyata anak kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka Allah, ya, subhanahu wa ta'ala, yang maha menentukan apa yang paling tepat dan yang paling baik. Bisa jadi itu ujian bagi kita. Allah hendak menguji kita, sejauh mana keterikatan hati kita dengan Allah ataukah dengan anak kita, sehingga kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan anak yang gak baik. Selama kita udah berusaha mendidik mereka sebaik-baiknya, maka sudah selesai, gugur kewajiban kita. Yang jadi masalah kalau kita abai, kita gak mendidik anak kita dengan benar, kita biarkan dia begitu saja, baru kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, kita berdosa. Nah, kemudian yang terakhir ya jamaah sekalian, jangan sampai kita salah kaprah nih. Ada sebagian orang yang keliru. Apa? Lihat aja tuh Nabi Nuh alaihissalam, soleh, anaknya nggak baik. Nabi Ibrahim, bapaknya kayak gitu, anaknya soleh. Ya udahlah, kalau anakku soleh ya soleh, nggak soleh ya nggak soleh. Akhirnya apa? Orang tua meremehkan kesolehan. Percuma aku menjadi orang soleh, toh anakku belum tentu soleh. Ini ya jamaah sekalian adalah bencana dan azab sekaligus. Apabila ada orang punya anggapan seperti ini kesalahkaprahan yang berbahaya. Dan ingat, ketika kita berusaha mematutkan diri kita menjadi orang tua yang saleh, kesalehan kita insya Allah bermanfaat setidaknya untuk diri kita, dan kelak bisa bermanfaat meskipun tidak langsung kepada anak kita, bisa jadi manfaat itu kepada cucu kita, cicit kita, atau keturunan setelahnya. Kita belajar dari Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihi wassalam, sebagaimana Allah abadikan di dalam Al-Kahfi. Singkat ceritanya, ketika mereka mengunjungi suatu tempat, ternyata penghuni tempat tersebut tidak menyambut dengan baik. Kemudian Nabi Khidir melihat ada tembok yang akan runtuh, diperbaiki. Kemudian ditanya oleh Nabi Musa alaihissalam, ya, kenapa nggak minta upah aja atas apa yang dikerjakan ini, ya. Kemudian di akhir Nabi Khidir menerangkan bahwasanya, ya, sesungguhnya di bawah dari tembok yang akan runtuh ini ada kanzun, harta dua anak yatim. Wa kana abuhuma salihah. Dan dahulu buyutnya dari kedua anak yatim ini adalah orang yang saleh. Kata Ibnu Katsir, wa kana abuhuma itu bukan orang tuanya langsung, tapi orang tua generasi ketujuh adalah orang yang saleh, dan Allah menghendaki untuk menjaga anak yatim tersebut dengan sebab kesalehan dari kakeknya tadi. Jangan meremehkan. Ketika kita berbuat saleh, Allah uji anak kita enggak saleh, enggak apa-apa. Bisa jadi Allah berikan hidayah kelak di akhir hidupnya, atau bisa jadi anak-anak keturunannya menjadi anak yang saleh. Karenanya bisa jadi mungkin, ya, kita nggak bisa menghukumi dengan pasti. Tadi diceritakan ada wanita nakal misalnya, yang bekerja atau di tempat-tempat yang nggak baik, tapi ternyata anaknya soleh, anaknya baik. Bisa jadi mungkin dia punya orang tua atau kakek atau buyut yang soleh, bisa jadi. Oleh karena itu ya jemaah, yang terakhir yang perlu kita pahami bersama adalah seorang muslim hendaknya dia fokus dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Allah memberikan kita tanggung jawab tentang anak kita, maka fokus dengan anak kita. Dan kita nggak usah terlalu melihat anak-anaknya orang lain. Kenapa? Karena itu bisa mencederai hati kita. Bisa jadi ketika kita melihat, anaknya kiai, tapi kok kayak gini. Anaknya ini, tapi kok kayak gitu. Itu tanggung jawabnya mereka.
Kita nggak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang anak-anaknya orang lain. Tapi kita akan ditanya oleh Allah tentang anak kita. Tanpa menafikan nasihat ya. Kita boleh nasihatin orang, nasihatin itu boleh. Tapi secara asal Allah akan bertanya tentang tanggung jawab kita masing-masing. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin yang terakhir kalau ada pertanyaan. Nah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana jika kita sudah terlanjur main fisik ke anak, terutama yang Ustaz bilang tadi di bawah 10 tahun, misalkan ngejewer gitu, nyentil gitu Ustaz. Gimana Ustaz solusinya Ustaz jika sudah terlanjur? Terima kasih Ustaz. Nah, toib. Barakallahu fik ya. Jadi jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Apabila kita jatuh kepada kesalahan, ya, kita nggak kepengin ngebentak anak, ternyata kondisinya kita lagi capek, lagi lelah, lagi banyak urusan, kemudian anak datang bikin emosi kita meledak, kemudian kita membentak anak kita. Itu manusiawi. Kita manusia ya jamaah. Nggak ada di antara kita yang benar-benar bisa meregulasi dirinya sepanjang waktu, nggak ada. Kelak suatu saat kita akan jatuh kepada kesalahan. Itulah manusia. Nah, tapi bedanya ya, orang yang jatuh kepada kesalahan kemudian dia sadar akan kesalahannya dengan orang yang jatuh kepada kesalahan, dia nggak sadar. Malah dia mencari pembenaran. Ya, itu tentunya beda. Nah, ketika kita salah, kemudian kita sadar kita salah, itu kebaikan dari Allah. Allah masih menginginkan kebaikan. Allah menyadarkan kita. Dan ketika kita tahu kita salah ini, kita pernah ngampleng anak misalnya, kita pernah berbuat kasar kepada anak, kemudian kita sadar, ya Allah, aku ternyata keliru. Apa yang kita lakukan? Pertama, bara'atu zimmah di hadapan Allah, melepaskan tanggungan di hadapan Allah. Kita bertaubat, beristighfar kepada Allah. Kita mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, aku kemarin mukul ya anak yang engkau titipkan. Itu bukan milik kita, anak kita, titipan Allah. Aku berbuat buruk dengannya. Aku mohon maaf ya Allah, aku minta ampun. Bertaubat kepada Allah. Allah Al-Ghafurur Rahim. Kalau kita benar-benar taubat dengan taubat yang benar, insya Allah Allah ampuni. Kemudian yang kedua, setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berazam, bertekad di dalam diri kita untuk tidak mengulanginya lagi. Berupaya untuk tidak mengulangi. Kemudian yang ketiga, kita harus merasa an-nadam, menyesal. Karena taubat itu harus disertai dengan penyesalan. Kemudian iktiraf, admit, mengakui kesalahan di hadapan Allah. Baru kemudian yang keempat, minta maaf kepada anak. Istihlal, minta penghalalan dari anak meskipun dia masih kecil. Karena kita sudah menyakiti dia. Ngomong sama anak, nak, maaf ya nak, kalau kemarin Abi bentak kamu, kemarin Abi mukul kamu. Ya jamaah sekalian, meminta maaf dan memberi maaf itu akhlak mulia. Ketika antum meminta maaf kepada anak secara nggak langsung dan langsung, antum mengajarkan akhlak mulia. Dia belajar, abinya bisa salah, tapi abinya gentle, salah dia minta maaf. Dia belajar ketika aku salah pun kelak aku juga akan minta maaf. Dia belajar untuk memberikan maaf. Jadi kita mengajarkan akhlak yang mulia ketika kita minta maaf. Jangan gengsi, jangan ego. Kita minta maaf kepada anak kita. Ya, dengan sebenar-benarnya atau dengan tulus kita benar-benar minta maaf. Kemudian baru yang berikutnya, kita berusaha menebus kesalahan kita. Dengan cara kita lebih baik, kita lebih lembut, kita ngajak dia untuk bermain, kita meluangkan waktu kita. Misalnya, kita boleh ya, kita bikin aturan untuk diri kita. Kalau aku misalnya membentak anakku, ya, maka aku harus menebus dengan bermain dengannya 1 jam di weekend misalnya, atau 2 jam. Boleh, ya, sebagai bentuk tebusan. Mudah-mudahan anaknya akan memberikan maaf dan memori buruk itu akan hilang. Ya, baik. Baik jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat bisa disampaikan di kesempatan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua dan Allah
mengkaruniakan kepada kita hidayah dan taufiknya, dan kita dijadikan Allah sebagai orang tua yang soleh dan solihah, dan kemudian kita dikaruniakan pula oleh Allah anak-anak yang soleh dan solihah, dan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam jannahnya kelak insyaallah taala. Mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan manfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.